Struktur pasar adalah informasi mengenai perilaku usaha dan kinerja yang ada dalam suatu pasar, di mana hal ini dapat dijelaskan melalui keadaan pasar. Berdasarkan tingkat persaingan, struktur pasar dibedakan menjadi dua jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, yang dimana dalam pasar persaingan tidak sempurna terdapat pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki penjual dan pembeli yang banyak, barrier to entry yang rendah, market power yang kecil sehingga penjual adalah price taker, dan produk yang ditawarkan bersifat homogen. Contoh produk yang dijual dalam pasar persaingan sempurna adalah telur, jagung, beras, susu, tahu, serta hasil pertanian maupun peternakan lainnya. Pasar monopolistik. Ciri-ciri dari pasar monopolistik adalah jumlah penjual lebih sedikit dibandingkan pembeli, barrier to entry sedikit lebih tinggi, produk yang ditawarkan memiliki perbedaan, dan penjual memiliki sedikit market power. Contoh produk yang ada dalam pasar monopolistik adalah shampoo, sikat gigi, sabun, dan pasta gigi. Pasar oligopoli atau yang sering juga disebut sebagai pasar duopoli. Ciri pasar oligopoli adalah jumlah penjual hanya beberapa dengan pembeli yang banyak. Barrier to entry yang tinggi, produk yang ditawarkan unik, dan penjual memiliki market power yang cukup tinggi. Contoh produk yang ada dalam pasar oligopoli adalah pom bensin, jasa penerbangan, serta industri kendaraan bermotor. Pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli adalah hanya ada satu penjual, barrier to entry yang sangat tinggi, produk yang ditawarkan unik, dan penjual memiliki market power yang sangat tinggi sehingga menjadi price maker. Contoh perusahaan dari pasar monopoli adalah perusahaan listrik negara, perusahaan daerah air minum, dan PT Kereta Api Indonesia. Kesimpulan yang dapat ditarik dari video ini adalah: yang pertama, struktur pasar merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan juga keberhasilan dari suatu bisnis. Kedua, tingkat persaingan yang berbeda mengakibatkan perusahaan dalam masing-masing struktur pasar dituntut untuk menentukan strategi yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, tingkat persaingan yang tinggi seperti pasar persaingan sempurna menuntut perusahaan untuk mengimplementasikan strategi harga yang kompetitif. Sementara tingkat persaingan yang rendah seperti pasar monopoli mendorong perusahaan untuk fokus pada strategi non-harga. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Thanks for watching.